Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya ini ya. Atau kita diskusi lah ya. Iya, Tentang iya. kemarin tuh ada temanku habis lihat video kita, terus dia bilang gini, kok videomu itu rata-rata semuanya judulnya itu kok depannya kok tadabbur. Terus kenapa aku bilang gitu? Terus dia tanya, lah kenapa kok tadabbur? Biasanya orang itu kalau bahasannya ada Qurannya, itu tafsir. Kok kamu pakai tadabbur? Terus tak tanya, memang kamu tahu tadabbur itu apa? Ya gak tahu. Makanya dia mau tanya, sebenarnya tadabbur itu apa dan kenapa kok kamu memakai tadabbur? Oh gitu. Menurut Romo gimana? Ya kita anu dulu breakdown tafsir dulu ya. Oh iya. Nah, kalau tafsir kan ini kan tadi bedanya tafsir sama tadabbur apa gitu. Karena dia bahasa. Kalau tafsir itu kan metode untuk memahami Quran tapi secara akademis. Oh iya. Nah, harus ada fakultas ilmunya atau mungkin. Jadi yang menafsirkan pun harus itu sudah mempunyai sertifikasi. Oh gitu iya, loh. sertifikasi Nah, tentang satu ilmu. Suatu ilmu lah. Satu ilmu gitu. Entah itu ilmu bahasa. Iya, ilmu bahasa. Entah itu ilmu asal usul. Asal usul. Apa asbabun nusul kayak gitu-gitu. Iya. Itu kalau tafsir. Jadi memang sedikit sedikit kaku, mungkin sedikit kurang bisa kalau orang awam itu lihatnya saklek ya, bahasa Jawanya Ya, saklek itu ya kaku itu kaku tadi. ya. Nggak luas gitu. Nah, kalau tadabbur itu kan sebenarnya metode memahami Quran secara secara detail sebenarnya itu. Dan siapapun bisa. Beda dengan tafsir. Karena nggak ada ketentuan kamu harus ahli dalam hal tertentu dulu. Ya. Ya kan makanya kan tadabbur kita pilih itu kan karena kita itu nggak harus ahli dulu dalam satu hal. Iya. Yang penting kamu tahu makna ayat ini secara umum. Kamu benar-benar merenungkannya, menghayatinya, sampai kamu lakukan di kehidupan nyata. Iya. Itulah tadabbur ya. Iya. Kan kita ini bukan ahli toh. Ya kita gendut. Bukan. Jadi kan kita ini dari kecil sudah diajari ngaji. Ya kan, mengerti dulu. Terus mampunya dalam arti mampu untuk membacanya, mampu untuk tahu harokat, ya kan, memahami gitu. Paham atas maksud ya. Maksud itu. Lalu kita amalkan itu. Nggak usah semuanya. Ya sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Dan setahu-tahunya kita. Setahu-tahunya. Ya contoh kalau kita senang dengan al-ikhlas gitu ya. Ya kita nyoba. Ya belajar ikhlas gitu ya. Ikhlas. Apapun yang terjadi itu kamu ikhlas. Tapi dasarnya adalah bahwa Allah satu-satunya Tuhan kan gitu kan. Atau Allahu Shomatnya. Bahwa kamu itu bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah kan gitu. Iya. Nah kalau tadabbur saya masalah ikhlas itu kan orang seringnya itu ikhlas memberi. Nah padahal itu isinya deklarasi, pengakuan. Ya menerima tuh itu. Nah menerima. Surat Al-Ikhlas itu katakan kan gitu ya. Katakan. Kita disuruh mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Kan kita nggak memberi apa-apa ke Allah. Nggak butuh juga kan gitu. Makanya kita menerima bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, ahad. Iya. Dan satu-satunya tempat bergantung. Iya. Shomat. Nah apapun pemberian manusia ya kepada antar manusia ya sifatnya itu menerimanya yang ikhlas, bukan memberinya yang ikhlas. Oh iya. Memberinya itu ridho. Ya. Seperti Allah ya. Kamu ya. Ridho. Atau rela. Lah kan itu bukan barang milik, itu rezeki dari Allah semuanya. Kita hanya penyalur, kita hanya talang pipa yang menyalurkan itu semua, kan bukan seluruhnya milik kita. Yang kamu tadi bilang Allahu Shomat itu kan yang mencukupi yang memberi semuanya kan. Yang segala sesuatu memenuhi itu tergantung kepada Allah, kepada keridhaan Allah. Sehingga kita cukup ikhlas. Otomatis Allah ridho kan gitu ya.
Nah itulah salah satu metode namanya tadabbur itu. Jadi teman-teman, tadabbur itu ya proses atau kita itu memahami, nggak harus keseluruhan Quran, tapi kita pilih ayat yang memang sepertinya mengena. Ini soal rasa ya. Berarti tadabbur itu soal rasa ya. Soal rasa. Yang mengena ke dalam diri kita, kita hayati, kita renungkan benar-benar, terus kita lakukan sebaik mungkin. Itulah tadabbur ya. Iya. Nah, saya awal terpatik itu sebenarnya di surat Ibrahim ayat 4 apa berapa kalau nggak salah, 4 atau 7 itu ada yudillu mayasa wa yahdi mayasa. Nah, jadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah juga memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Nah ini kan menjadi pertanyaan gitu loh bagi saya. Loh, Allah kok menyesatkan? Apa yang disesatkan? Nah itulah akhirnya saya itu karena sudah sudah membaca itu, sudah mampu membaca itu, akhirnya saya mencari-cari terus. Saya mentadaburi terus sampai benar-benar dubur itu kan tadabbur tadi dubur ya. Ya dari kata tadabaro. Dabaro, Itu maknanya dubur. Dubur. Atau yang keluar terakhir kan, misalnya kita makan tuh ya makanan ini yang keluar terakhirnya itu ya dari dabaro itu tadi. Iya. Jadi kita sudah menyerap semua sari-sarinya itu, kita sudah paham apa yang kita makan tadi itu, sampai keluarnya itu. Keluarnya itu juga bisa menjadikan tanda bahwa kita sehat atau tidak kan gitu ya. Yang kalau yang keluar dari dabaro itu, yo kalau kita bahasa medis yo apa sih kura-kura tinja itu. Ya tinjanya itu kan ada atau fasesnya itu ada warna-warna yang bagus itu seperti apa kan gitu. Dan itu menandakan kita sehat atau sakit gitu ya. Iya. Nah itu pun keluarnya harus bermanfaat. Ya. Jangan sampai itu keluarnya justru mengakibatkan perdebatan lagi, atau mungkin perselisihan lagi. Tapi justru menurut tadabbur itu ini nggak bisa didebatkan. Nah iya makanya. Ya kan karena ini aku mentadabbur ini untuk diriku sendiri. Terus kita share ini, siapa tahu ada yang cocok. Kita juga mengajak, kita gak memaksakan kehendak kita. Iya. Lek memang ono cocok ya kalian. Kalau yang baik itu pasti dari Allah, yang jelek itu pasti dari kita gitu ya. Dan dilala kan memang bermanfaat bagi dirimu gitu. Iya. Kalau memang bermanfaat bagi orang lain, ada manfaatnya ya silakan gitu. Kan yang bermanfaat, yang merasakan kita dulu. Kita dulu, oh iki manfaatnya di sini. Terus diistiqomahi terus. Kan itu tadabbur itu. Karena memang kesadaran kita bahwa kita ini bukan orang yang punya predikat tertentu akan ilmu tertentu ya. Enggak. Kita ini hanyalah ulama. Jadi yang bisa dilakukan ulama ya cuma tadabbur. Tapi ulama yang dimaksud oleh Allah loh ya. Iya. Bukan ulama yang ada majelisnya ya bukan. Dan bukan ulama yang kumpulan daripada orang-orang yang berilmu juga bukan. Itu ada di surat Al-Fatir ya? Al-Fatir. Fa innamal yakhshallaha min ibadil ulama. Ya, ayat 28 itu. Bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Ibad kan itu. Ibad. Orang-orang yang takut itu bukan berarti takut berarti Allah itu menakut-nakuti mereka kan bukan. Tapi takut tidak adanya kehadiran atau kesadaran bahwa Allah itu Tuhan kita dalam diri kita gitu. Yang penting hamba ibad dulu. Ibad takut dulu pada Allah, ya sudah itu disebut ulama. Siapapun, mau tukang tambal ban, tukang beca, kalau memang ada kesadaran itu ya bisa disebut ulama. Jadi tidak kalau ulama-ulama sebutan ulama-ulama sekarang kan sebutan ilmu. Iya, sebutan manusia, bukan sebutannya Allah kepada hambanya. Dan itu kan lebih diakademiskan. Yang untuk mungkin ada alim ulama. Iya. Dan kadang sampai dieksploitasi untuk kepentingan tertentu kan.
sesungguhnya malah yang seperti itu bukan ulama. Karena prinsipnya ulama itu orang yang takut kepada Allah. Nah, ya ulama itu kan hanya sebutannya Allah kepada hambanya. Iya. Nah, iya itu. Kok Kan, sekarang kan manusia kita hanya kepada manusia. karena kita ini ibad, kita ini Iya. abdi tetap hamba. Abdi ketemu abdi kok ngarani ulama. Ah Gimana ya? iya. Abdi ketemu abdi. Bener. Jadi makanya kita memilih metode tadabbur ini teman-teman, ya karena kesadaran bahwa kita ini tidak punya daya dan upaya, tidak punya ilmu yang menurut kebanyakan orang itu menjadi dasar atas tafsir, sehingga kita milih tadabbur aja. Karena kita belajar Quran itu yang terpenting adalah bisa merubah diri kita dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Ya tapi kalau teman-teman ada rasa cocok dengan omongan kita atau dengan apa yang kita sampaikan, ya monggo dipakai. Sebenarnya ini juga ini kan cara sederhana belajar Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan sederhana. Sederhana. Ya karena siapapun bisa. Iya kan, karena kita tadabbur ini tadi kalau kita bahas kan ini urusannya rasa. Ya, kalau rasa setiap manusia kan punya. Iya. Nggak harus kita belajar ilmu apa dulu kan gitu. Rasa ya sudah ada ditanamkan dalam diri kita. Nek rasane gak kena ya dilakoni kan gitu. Dan ini bukan thariqah apa-apa. Ya, bukan. Ini justru siratun nubuwah. Malah gitu loh. Jalan Rasulullah. Lah Rasulullah dulu thariqahnya apa? Ibrahimiyah mungkin. Kalau gak ya Mutolibiyah mah. Dan kakeknya ya Hasimiyah. Waduh. Ya itu kita nggak berani pakai thariqah apa-apa. Ya siratun nubuwah, ya jalan ke Nabi ya. Iya, atas dasar siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Makanya kita pilih tadabbur itu. Ya takut kita, takut ada penghalang antara kita dengan Allah, ya kan? Mungkin antara kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Gitu kan? Itu takut. Karena kalau langsung kepada Allah kok koyo-koyo. Lah iya. Piye no. Jadi jangan ada penghalang selain Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad juga sebenarnya bukan penghalang, itu juga penghubung malah. Penghubung gitu loh. Itu benang merah atau titik temu. Iya. Antara manusia dengan Tuhannya. Ya semoga kita tetap istiqomah, tetap konsisten ya. Pada metode tadabbur. Ya untuk sama-sama berbagi pengalaman. Semoga pengalaman yang kita bagi itu bisa bermanfaat. Ya. Karena ya kembali lagi prinsipnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia lainnya. Bukan masalah pintar, bukan masalah materi, tapi manfaat atau fungsi ya. Koirunas. Iya. Anfahulinas. Iya, anfahulinas. Koirunin nasi anfahulinas. Ya. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia lainnya. Ya gitu dulu Mo ya. Iya. Jadi itu tadi alasan kita kenapa memakai tadabbur dan apa itu tadabbur. Semoga teman-teman bisa ngerti. Ya tetap istiqomah. Teman-teman juga harus tetap istiqomah untuk melihat kita ya. Karena urusannya ya banyak, ini adsen juga ya gitu ya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.